Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan topik 1, yaitu mengenal peserta didik pada demonstrasi kontekstual dengan tema memberikan tanggapan terhadap kasus di luar kelas, di mana kami beranggotakan atas nama Elma May Veronica, Padilla Hasrianti, dan Muhammad Al-Ghifari Al-Ayyubi. Kemudian, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Silakan disimak. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat aturan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan, beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Nah, menurut kami, peserta didik tersebut mampu mengerjakan soal dengan baik dan benar pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal karena peserta didik tersebut telah mengerti dan memahami mengenai cara menyelesaikan suatu masalah atau soal yang sesuai dengan percobaan sebelumnya. Jadi, ketika peserta didik telah memahami suatu materi atau prosedur penyelesaian suatu masalah, tanpa melihat catatan atau langkah pengerjaan soal pun mereka akan dapat menyelesaikan suatu masalah atau soal yang diberikan kepada mereka. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Nah, sebagai seorang calon guru, metode yang digunakan adalah metode latihan soal dan penugasan. Pada kasus tersebut termasuk penerapan teori behavioristik, di mana guru memberikan pengulangan pembelajaran berupa latihan soal agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut, guru dapat mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Kasus tersebut juga relevan dengan teori contributiveness, di mana peserta didik membangun pemahaman serta pengetahuan melalui pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Rina adalah seorang guru kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Nah, Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya menyelesaikan setiap tantangan belajarnya. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat dilakukan Rina untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia? Pada kelas 1 SD, setiap peserta didik berumur 6-8 tahun. Menurut Piaget, peserta didik pada usia tersebut belum sepenuhnya dapat menerapkan logika, mengubah, menggabungkan atau memisahkan pemikirannya. Anak-anak pada usia tersebut belum mampu menerapkan logika pada objek fisik. Menurut kami, yang dapat dilakukan oleh Ibu Rina yakni melaksanakan pembelajaran menggunakan metode atau games, di mana tentunya bermain merupakan hal yang paling menyenangkan bagi peserta didik, terutama pada usia tersebut. Misalnya bermain congklak. Pada permainan tersebut, secara tidak langsung peserta didik diajarkan untuk berhitung. Ibu Rina juga dapat menerapkan logika pada objek atau benda fisik untuk menstimulus kemampuan peserta
pembelajaran yang kami sarankan memiliki kaitan yang erat dengan teori belajar konstruktivisme. Dengan menyediakan benda-benda di sekitar peserta didik dan beberapa permainan yang berhubungan dengan hal itu, secara tidak langsung peserta didik dihadapkan dengan situasi yang nyata, sehingga dapat menciptakan pengalaman baru untuk peserta didik dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta didik dalam bertutur. Hal ini tentunya selaras dengan prinsip teori belajar konstruktivisme, di mana guru memposisikan diri sebagai individu yang membangun pemahaman secara aktif dalam proses pembelajaran. Baik, untuk kasus yang ketiga, di mana kasusnya Made merupakan seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi mengenai teks deskripsi kepada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi mengenai bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi mengenai pantai dan makanan khas di Bali. Untuk pertanyaan pertama, pada kasus yang ketiga ini, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh Made telah tepat. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang dilakukan oleh Made menyesuaikan dengan latar belakang peserta didik, sehingga dalam memahami materi pada proses pembelajaran, peserta didik tidak lagi membayangkan suatu objek abstrak yang dimunculkan, karena objek yang dimunculkan telah sesuai dengan latar belakang atau daerah tempat tinggal peserta didik. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jadi prinsip yang digunakan oleh Made dalam kasus tersebut adalah prinsip pembelajaran yang relevan, di mana prinsip pembelajaran yang relevan merupakan sebuah pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Melalui pembelajaran dengan prinsip tersebut, peserta didik akan lebih mudah menangkap materi yang disampaikan karena berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Selain itu, melalui pembelajaran yang relevan, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan menyenangkan serta dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Itulah pemaparan dari kami selaku kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.